Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari subbab dari teks biografi, yaitu menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan pada teks biografi. Pertama, kita akan membahas tentang penggunaan tanda baca. Nah, penggunaan tanda baca ini sangat penting dalam suatu teks. Apakah kalian telah memahami seluruh kaidah penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia? Tentunya kalian pasti pernah atau sering mendapatkan kebingungan-kebingungan di dalam menentukan tanda baca, baik itu penggunaan tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda kutip, bahkan penggunaan huruf kapital ataupun huruf yang dimiringkan ataupun kata yang ditulis secara tebal di dalam suatu teks. Nah, secara lengkap, kaidah penggunaan tanda baca terdapat dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nanti di dalam PUEBI kalian akan menentukan atau kalian akan menemukan ketentuan-ketentuan seperti apa yang digunakan di dalam penggunaan tanda baca. Misal, tanda seru itu digunakan untuk kalimat apa, tanda titik itu digunakan dalam kata atau kalimat apa, nanti akan dibahas secara tuntas di dalam PUEBI tersebut. Di dalam PUEBI tidak hanya mencakup kaidah tanda baca, tetapi juga pemakaian huruf, penulisan kata, dan unsur serapan yang seringkali terdapat di dalam teks. Kalian juga dapat menemukan beberapa contoh penggunaan kaidah tersebut, sehingga kalian akan memahami penggunaan tanda baca dengan jelas yang disertai dengan contoh-contoh yang ada di dalam PUEBI. Nah, ini adalah tampilan awal dari PUEBI daring. Sebenarnya PUEBI ini bisa kalian dapatkan secara daring ataupun secara teks nyata ya, atau di dalam buku pegangan. Tetapi agar memudahkan pekerjaan kalian, silakan kalian bisa menggunakan PUEBI secara daring, dan ini alamat situs web PUEBI yang bisa kalian gunakan. Kita lanjut. Ibu akan memberikan beberapa contoh penulisan ataupun kaidah penulisan yang benar yang disertai dengan alasan sesuai dengan PUEBI. Kita lihat, ini adalah contoh-contoh kalimat yang terdapat di dalam biografi Ki Hajar Dewantara. Ibu mengambil beberapa kalimat, atau di sini ada 5 kalimat yang ibu ambil dalam teks biografi Ki Hajar Dewantara. Kita lihat untuk nomor 1. Di sini ada penggalan kalimat dari biografi tersebut. Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir, dan diakhiri tanda baca titik. Kalimat ini menggunakan tanda titik di akhir kalimat, jadi ini sudah benar. Suatu kalimat dinyatakan itu kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca final. Namun di sini tanda baca finalnya menggunakan tanda baca titik. Hal tersebut sudah tepat karena dalam kaidah PUEBI menyatakan bahwa tanda titik digunakan sebagai tanda akhir di dalam sebuah kalimat. Selain itu, penulisan huruf kapital di dalam Ki Hajar Dewantara ini sudah benar karena huruf kapital digunakan di dalam penulisan nama seseorang. Jadi untuk nomor 1 ini sudah tepat. Kita lihat untuk nomor 2. Semenjak itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Ini sudah sesuai dengan PUEBI, kalimat untuk nomor 2 ini. Menurut PUEBI, tanda koma ini digunakan di belakang kata atau ungkapan antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Pada kalimat tersebut terdapat kata penghubung antar kalimat, yaitu antar kalimat semenjak itu. Semenjak itu ini merupakan penghubung antar kalimat, lalu wajib diikuti dengan
tanda baca koma. Lalu di sini juga sudah benar penggunaan huruf kapital pada Ki Hajar Dewantara sebagai nama seseorang. Kita lanjut untuk nomor 3. Kalimatnya berbunyi, kemampuan menulisnya terasah ketika ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sediotomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahya Timur, dan Pusara. Nah, di sini ada penggunaan tanda koma, tetapi di sini penggunaan tanda komanya bukan digunakan lagi untuk penghubung antar kalimat. Tetapi di sini penggunaan tanda koma tersebut digunakan sebagai pemisah antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Karena di sini merincikan tentang beberapa nama surat kabar. Lalu di sini penulisan surat kabarnya ditulis menggunakan huruf kapital dan juga ditulis secara miring. Mengapa? Karena di dalam PUEB juga menjelaskan bahwa penulisan atau tulisan kapital digunakan untuk penulisan judul, lalu huruf miring digunakan untuk menuliskan kata-kata yang bukan termasuk dalam bahasa Indonesia atau kata-kata serapan itu menggunakan huruf miring. Jadi untuk kalimat nomor 3 ini sudah benar. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini bunyi kalimatnya, Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS dalam kurung sekolah dasar Belanda dan melanjutkan sekolahnya ke Stovia dalam kurung sekolah Dr. Bumi Putra, lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak dapat ia selesaikan. Nah, di sini ada penggunaan tanda baca yang baru dari kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu penggunaan tanda baca kurung. Tanda baca kurung ini digunakan atau berfungsi untuk mengapit tambahan keterangan ataupun penjelasan dari kata sebelumnya. Nah, mungkin kalian sering mendapatkan atau sering melihat tanda kurung ini digunakan biasanya setelah adanya kata-kata singkatan ataupun adanya kata-kata akronim. Namun ternyata tanda kurung ini tidak hanya digunakan di dalam penjelasan akronim atau di dalam penjelasan singkatan, tetapi digunakan juga untuk tambahan keterangan. Nah, di sini ada ELS dalam kurung sekolah dasar Belanda. Di sini berarti sekolah dasar Belanda ini merupakan tambahan keterangan atau penjelasan dari ELS. Begitupun dengan Stovia. Sekolah dasar Bumi Putra ini adalah penjelasan ataupun keterangan tambahan dari Stovia ini. Nah, tadi Ibu di awal telah menjelaskan atau telah berkata bahwa akronim dan sinonim itu bisa menggunakan tanda kurung. Nah, apa bedanya akronim dan sinonim? Apa bedanya akronim dan singkatan? Jika singkatan itu diambil huruf depannya saja di dalam kata-katanya, nah sedangkan akronim itu diambil beberapa huruf di dalam kata tersebut. Contoh, jika STNK itu merupakan singkatan dari surat tanda nomor kendaraan, nah itu merupakan singkatan. Nah, kalau contoh akronim itu misal Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, kata-kata akronim, sinonim tersebut ketika dituliskan di dalam teks, kalian bisa menggunakan tanda kurung sebagai tambahan keterangan atau penjelasan dari kata yang sebelumnya kalian tuliskan. Kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada tulisan, seandainya aku seorang Belanda tetapi diberikan tanda baca kutip. Dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Douwes Dekker. Nah, di sini ada tanda baca baru yaitu penggunaan tanda kutip dan juga ada tanda titik, tetapi di sini di tengah-tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Tanda petik pada kalimat tersebut digunakan untuk mengapit judul sebuah tulisan. Jadi
Ketika kalian menuliskan judul sebuah tulisan atau judul buku, judul film, judul bab, judul sajak, itu kalian wajib menggunakan tanda petik dan juga menggunakan huruf kapital. Nah, selain itu, di dalam kalimat nomor 5 ini ada tanda titik di tengah-tengah. Iya, tanda titik di tengah ini berguna untuk memisahkan antara gelar yang disingkat dengan nama orang yang memiliki gelar tersebut. Jadi, tidak apa-apa ada tanda titik di tengah-tengah kalimat, tapi ini adalah untuk memisahkan antara gelar dan juga namanya sebelum tanda akhir final ini. Nah, itu adalah beberapa contoh penggunaan tanda baca di dalam teks biografi. Tetapi penggunaan tanda baca ini tidak hanya digunakan di dalam teks biografi, tetapi digunakan dalam teks-teks yang lainnya. Hanya saja kita memfokuskan di dalam teks biografi untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas kata serapan bahasa asing dan bahasa daerah. Kalian bisa menemukan atau kalian bisa menggunakan laman web yang ada di sini untuk mengetahui bagaimana cara penulisan kata serapan yang telah kita ambil di dalam bahasa Indonesia. Ibu akan memberikan beberapa contoh. Di sini ada 10 contoh kalimat. Untuk nomor 1, ini bahasa daerahnya itu, bahasa asingnya itu adalah komunikatif. Nah, bagaimana cara menuliskan kata ini di dalam bahasa Indonesia? Ternyata ditulis menggunakan huruf C di depan A, U, O, dan konsonan diubah menjadi huruf K, bukan menjadi huruf C lagi. Sedangkan if ini di dalam bahasa Inggris akan berubah menjadi if jika di dalam bahasa Indonesia. Lalu di sini juga ada kalimat kritik. Di sini masih menggunakan huruf C, tetapi jika kita ambil dalam bahasa Indonesia, huruf C di depan A, U, O, dan konsonan akan berubah menjadi huruf K. Ini betul ya, huruf C-nya di depan huruf konsonan yaitu R, lalu berubah menjadi huruf K. Lalu di sini ada lagi di sini ada stability. Nah, huruf TY di dalam bahasa Inggris akan berubah menjadi tas. Jadi di sini kata serapannya menjadi stabilitas. Lalu nanti ada penggunaan kata-kata serapan yang double konsonan itu akan diserap menjadi konsonan tunggal di dalam bahasa Indonesia ini. Nah, itulah penggunaan kata serapan bahasa asing ataupun bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia. Nah, mari berlatih. Silahkan kerjakan latihan yang ada di halaman berikutnya. Nah, ini adalah latihan tanda baca. Perbaikilah kalimat di bawah ini sesuai dengan Bu Ebi dan sertakan alasan perbaikannya seperti contoh yang telah kita bahas tadi. Misal, nomor 1 ini terdapat kesalahan di dalam penulisannya. Silahkan kalian tuliskan penulisan yang benarnya seperti apa, lalu sertakan alasannya. Begitupun untuk nomor 2 sampai nomor 5. Lalu terakhir, di sini kita akan berlatih kata serapan. Ibu telah menuliskan 5 kata serapan bahasa asing ini. Kemudian kalian tuliskan perbaikan kata yang benarnya. Setelah itu, di sini diberikan alasan kaidah penulisan kata serapan. Untuk kaidah penulisan kata serapannya, Ibu telah menuliskan laman web yang bisa kalian jadikan referensi bagaimana cara penulisannya ini. Ini adalah laman webnya.
Silahkan kalian kerjakan secara pribadi. Nanti kita akan bahas mengenai jawaban yang benar dari latihan tanda baca dan juga latihan kata serapan. Cukup sekian pembelajaran pada bab kata serapan dan penulisan tanda baca. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.